Oke, Mas Kem, makasih banyak ya sudah join nih langsung dari Milan untuk jadi tamu kita semua nih yang hadir. Saat ini tercatat 203 orang. Jadi ada teman-teman profesional nih Mas Eki dari berbagai organisasi dan perusahaan. Juga ada mahasiswa dari Universitas Pertamina, makanya Mas Eki pakai background itu. Maaf, saya malah nggak bisa nih karena memang komputer saya eh, nggak Oh, iya. begitu. Hanya saya yang pakai background ini ya. Betul. Yang lain mesti Jadi ada mahasiswa dari Universitas Pertamina, ya mungkin sebagian ada yang ingin mengikuti jejak Mas Eki, kepengen merantau di negeri orang dan sebagainya gitu ya. Nah mungkin bisa menginspirasi mereka. Eh, ada juga beberapa yang memang rutin hadir ya di sesi kami yang setiap bulan ini. Kali ini memang kita adakan malam hari karena memang perbedaan waktu ya Mas Eki ya dengan Iya, di Milan. Saat ini jam berapa di Milan Mas Eki? saat ini jam 1 siang. Jam 1 siang. Jadi selamat siang Siang. untuk Milan nih. Jadi mari Malam. kita adakan cuma malam, biasa Sabtu pagi, tapi karena kalau cuma Sabtu pagi pasti masih nggak bisa karena tengah malam di Milan, maka kita adakan lebih awal, Jumat malam. Nah, Oktober lalu kami sudah ngobrol seru dengan Pak Indra Utoyo dari Bank BRI ya, mengenai bank digital, maka malam ini kita ngobrol dengan Mas Eki Cahaya yang berhasil keluar sebagai juara All Together Now Season 3. Ini mohon maaf kalau saya ini ya salah, yang diadakan di Italia. Kalau nggak salah pesertanya sekitar 4.000 ya, dari tahap audisi sampai dengan tahap sampai babak final ya. Ya, betul. Nah, Dari seperti itu. orang dari negara Italia juga, dari luar Italia juga ada. Oh, dan juga ada, oke. Negara Ya, nanti Italia. mungkin Mas Eki bisa bercerita sedikit ya. Bagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang punya pertanyaan, mohon menggunakan fitur chat. Nanti kita akan coba satu persatu, walaupun kami juga sudah mendapat pertanyaan nih Mas Eki dari beberapa teman profesional yang mendaftar secara online, mengajukan pertanyaan, coba kami akomodasi. Di sesi ini saya juga ditemani Pak Roy Sanggilawang, sahabat saya sejak kuliah nih, yang setiap bulan memandu sesi bersama. Eh, Pak Roy nanti akan memulai gitu. Silakan Pak Roy. Ya, selamat malam Mas Eki. Saya mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya di Indonesia, walaupun lewat Zoom. Ya, dan ternyata penggemar Mas Eki di Indonesia cukup banyak nih ya. Jadi sejak itu Pak yang heboh diluncurkan. Jadi kita lihatnya di sosial media, di WA grup tuh Mas. Wah, Ya di WA grup, terus saya sendiri lihat dan saya merinding Mas waktu Mas menyanyikan lagu Itali itu tuh. Saya nggak tahu apa judulnya ya, tapi Carpet waktu Fragole itu judulnya apa? Kalau bahasa Indonesianya itu Taman Strawberry gitu. Carpet sama Strawberry. Strawberry Iya. Yeah. luar biasa. Dan kebetulan aku alergi sama sama strawberry. Jadi apa namanya? Kontras. Jadi pada waktu saya dengarkan itu gayanya Mas, terus Mas diwawancara, terus saya berpikir, wah ini Mas Eki ini lahir di Milan, lahir di Itali, besar di Itali. Tapi setelah itu ada yang ngasih tahu, enggak. Rupanya Mas Eki ke saya itu baru-baru aja. Nah Mas, mungkin Mas bisa ceritakan sedikit Mas, kisah Mas Eki ini, kok bisa sampai nih terdampar di Milan, Itali. Ya, silakan. Ini kita santai aja Mas ya. Ini Ya. bincang-bincang. Jadi mohon maaf kalau kata-kata saya kata-kata bahasa ngopi nih Mas. Iya, iya Pak Roy. Santai. Apa namanya? Seperti ini sih, seperti jalan Tuhan ya sebenarnya. Hmm. Ini udah destiny sepertinya. Jadi aku ke Italia itu karena seperti biasa pasti karena wanita ya, kalau laki-laki itu karena cinta. Jadi istri aku kebetulan orang Italia. Jadi itu sebenarnya apa ya, jodoh ya. Jadi aku tuh sebenarnya aku di Jakarta nyanyi, udah nyanyi di kafe-kafe, wedding singer, juga di event-event gitu. Dan kebetulan pas aku lagi nyanyi di salah satu mall di Jakarta, istri aku sedang liburan di sini dia. Itu Oh. 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Dia sedang liburan di Jakarta, di Indonesia, dan ya udah dari situ aku nyanyi, tiba-tiba ketemu pas aku nyanyi itu, dan
kayak cinta pandangan pertama lah gitu. Oh. Ya udah dari situ mulainya, ya udah akhirnya tahun-tahun berlalu dan istri aku pindah ke Italia. Jadi aku ikut istri aku setelah 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu aku baru banget pindah ke Italia dari tahun 2019, tepat sebelum pandemi, makanya Oh iya, benar-benar apa ya, beruntung sekali gitu. Jadi sebelum ya. pandemi aku sudah sampai di sini tahun 2019 waktu itu summer, musim panas. Dan pada saat aku sampai di sini tuh aku tuh sempat sempat apa ya, frustasi lah ya, apa sih, depresi karena aku bahasa Italia aku waktu itu masih aduh belum nggak ngerti sama sekali, aku belum nggak pernah belajar sebelumnya. Jadi sampai sini karena semua orang di sini harus bisa bahasa Italia kan, karena Inggrisnya juga susah di sana ya? di sini susah sekali nyari orang yang bisa bahasa Inggris. Hmm. Jadi di sini ya udah aku nyari pekerjaan segala macam gitu tuh. Karena kehambat sama bahasa, susah gitu nyari pekerjaan. Ya udah akhirnya pas waktu itu aku sedang berjalan-jalan, lagi sedang jalan di pusat kota Milan, di alun-alun kota Milan. Aku lihat nih banyak yang musisi jalanan di pinggir-pinggir jalan gitu, pada ada yang nyanyi, ada yang apa namanya, sulap lah, ada yang dance, ada yang macam-macam gitu, ada yang melukis. Jadi Kayak pengamen gitu, Mas? Kayak pengamen, pengamen jalanan? pengamen jalanan. Terus aku lihat, wah kayaknya ini boleh banget nih. Aku emang lagi kangen-kangennya sama nyanyi kan waktu itu, karena Nah, wah aku harus ninggalin pekerjaan aku di Indonesia untuk istri aku, karena istri aku bilang udah kemari aja nanti kita cari pekerjaan di sini gak segala macam. Dan ternyata nggak gampang. Ya udah aku mulai nyari tahu gimana caranya nih biar bisa main di jalan, dan ternyata banyak sekali apanya ya, prosesnya, untuk nggak bisa sembarangan, nggak kayak di Indonesia yang kita oh. misi mas gitu, enggak. Jadi di sana tuh kita ada audisinya. Jadi di audisi dulu kita Oh. mesti datang ke apa namanya, balai kotanya, dan kita ngasih tahu nih konsepnya seperti ini nih. Aku bawa sound gini, aku main kadang main gitar, kadang pakai maneswan gini. Dilihat apa volumenya gimana. Terus kamu nyanyi. Aku nyanyi tuh, dites nyanyi, ya udah kamu kamu bagus, jadi dikasih license-nya, karena kalau nggak, mereka bilang Hmm. nggak bagus, nggak bakal dikasih license. Jadi kita ada Oh. license-nya, dan untuk ngamennya itu pun kita mesti booking tempatnya dulu, ada website-nya. Jadi kita nggak sembarangan datang gelar gitu, nggak. Jadi kita mesti booking harinya, jamnya, jadi apa lokasinya, dan itu maksimal hanya 2 jam dikasih waktu. Dan bayar, Mas? Nggak bayar, gratis. Hmm. Gratis, tapi ya bagus, terorganisir gitu, dan kita tempatnya juga dipilih, nggak bisa yang ah pinggir depan depan toko ini ya, depan toko sini nggak boleh, nggak bisa depan restoran Wah, ini nggak bisa. ini bagus Jadi sekali memang ya. ada lokasinya tuh udah ditempatin Hmm. nih, kamu harus ngamen di sini gitu. Jadi Terorganisir ya jadinya ya. juga perasaan kok pengamennya bagus-bagus, oh ternyata di audisi dulu, nggak boleh sembarangan gitu, harus ada pengamen, harus bisa gitu, harus bisa nyanyi, harus bisa sulap, emang bener-bener udah apa namanya, organisir gitu loh. Ya udah aku nyanyi pinggir jalan, dan ternyata antusias turis-turis dan orang-orang lokal sini, wow, besar sekali gitu. Aku sangat senang gitu, seperti Tapi menemukan bayarnya kayak dilempar koin gitu ya, Mas? koin gitu. Jadi kita taruh taruh papan nama gitu segala macam. Kita Heeh. kita bikin bagus lah, kita kasih bikin lampu-lampu gitu kan. Ada Heeh. nama kita segala macam. Kalau kita jual CD juga, kayak aku kalau apa rekaman, jadi jual CD di jalanan juga, gitu orang banyak yang beli CD aku gitu. Terus Oh. bikin apa namanya, papan nama pakai ya apa, kotak itu jadi buat kotak amal lah istilahnya, biar donasi gitu. Dan ya lumayan gitu apresiasinya, dan setiap aku nyanyi rame banget, selalu rame, dan sampai akhirnya viral. Hmm. Ada influencer di sini yang rekam, terus dilihat sama redaksi dari Auto Now ini. Dia ngelihat dari videonya itu, video viralnya itu, dan dia langsung kontak aku untuk ikut audisi. Dan pada saat itu juga sebenarnya aku tuh audisi terakhir lah gitu loh. Mereka sudah dapat beberapa, dan mereka bilang, Eki kalau mau audisi besok datang gitu, harus Hmm. kemarin ke Roma gitu. Sebenarnya aku di Milan kan, dan Hmm. jarak dari kota Milan ke Roma itu sekitar 600 kilometer. Hmm. Dan pada saat itu lagi pandemi ya, Hmm. dan apa namanya, tiket kereta juga melonjak tinggi, agak mahal. Jadi pada saat itu aku nggak mau, aku pikir udahlah nggak usah lah, ngapain juga ke sana tiba-tiba ke kota Roma, nanti kalau nggak dapat gimana, gambling juga kan, Ya, buang-buang waktu. betul. Dan papa mertua aku bilang nggak, kita berangkat, kita nggak tahu kalau kita nggak pernah coba. Papa mertua aku, kita berdoa, kita berangkat, aku nyetir, papa mertua aku setirin aku, dia bilang yakin nih papa,
Udah, kayak aku setirin. Nanti sampai sana kamu berikan yang terbaik aja dan berdoa gitu. Naik mobil itu? Ya, bawa mobil itu sekitar 6 jam perjalanan, balik lagi ke Milan, 6 jam jadi 12 jam aja kita di Luar biasa. sampai sampai sana ternyata banyak sekali gitu kan. Wah, aku peserta yang nomor 3.800 sekian. 3.000 Iya, dan ya udah setelah menunggu-menunggu dan akhirnya aku audisi itu cuman 5-6 lagu aku audisi. Ya mereka cuma bilang, "Ya udah nanti dikabarin." Ya gitu doang. Ya kalau dikabarin ya berarti udahlah, berarti udah hopeless. Seperti itu. Ya udah setelah beberapa minggu dikabarin lagi, "Halo, kamu mau lolos ke 100." Kita ada filter dari 4.000 ke 100 peserta dan masuk ke 100 ini. Ya udah aku balik lagi dari 100 itu. Dan ya udah dari 100 itu audisi, pulang lagi ke Milan dan sampai akhirnya lolos ke top 30. Top 30 itu kita udah syuting, kita udah stay di kota Milan kota Roma selama 3 hari, semua diakomodasi sudah dibayar ditanggung. Ya udah dari top 30 itu, nah di situ loh babak yang benar-benar ini ya, menurut aku benar-benar berat ya karena semuanya bagus-bagus dari penyanyi-penyanyi yang internasional gitu. Dan ya udah yang penting aku berikan terbaik dan sampai akhirnya lolos ke babak besar top 12 dari 12 dan ya udah 12, 11, 10 sampai akhirnya ke babak final dan juara gitu. Dan aku nggak habis pikir sama aku bilang bersyukur banget kepada Tuhan benar-benar wow menjadi salah-satunya orang Asia pertama yang memenangkan kompetisi di Italia dan terlebih bangga karena aku orang Indonesia yang membawa nama Indonesia gitu sih. Apa namanya itu namanya? Ya. Numero uno ya, numero uno. Oke, silakan Pak Budi. Mesti di mute Pak Budi, di unmute dulu. Seru banget ceritanya nih Mas Eki. Jadi pertanyaan saya dan juga pemikiran apa nggak grogi itu Mas Eki baru 2 tahun ya, mungkin belum 2 tahun, setahun barangkali ya. Tiba di baru setahun ya. Begitu banyak pesaing dari berbagai negara lagi, nggak cuma Italia kan. Yang pasti orang Italia punya keuntungan lah karena bahasanya bahasa mereka gitu ya. Mas Eki kan baru, bahasa Italianya juga mungkin masih ya maklum setahun lah, kita juga tahu lah bahasa baru datang setahun ya mungkin belum lancar ya, masih belepotan lah bahasa terangnya. Kok berani gitu, apa nggak grogi? Apa sih yang dipikiran waktu itu ketika memutuskan maju, masuk, ikut pertandingan ini? Pada saat itu yang aku pikir karena grogi sih pasti grogi banget gitu kan. Cuman ya berikan yang terbaik sih. Aku percaya karena kalau kita berdoa Tuhan pasti sudah berikan jalan karena ini semua berkat Tuhan. Kalau kita mau berusaha pasti bisa karena walaupun pada saat itu aku grogi banget teman ya usaha banyak sekali pendukung yang dukung aku seperti keluarga yang bilang udah jangan khawatir kamu berikan yang terbaik kalau emang nggak lolos ya udah nggak lolos yang penting kamu sudah maksimal gitu walaupun waktu itu masih belepotan ya bahasa Italia aku ya udah aku coba-coba untuk mencerna gitu apa ya kayak juri-juri bilang oke, yang penting oke, si pada saat itu yang oke lah udah apa sih kalau bahasa ininya coba-coba mengerti gitu cuma tapi yang apa sih yang bahasa slang ya slang aja gitu loh mengalir aja gitu mengalir soalnya kalau aku lihat waktu itu kayaknya udah jago nih bahasa Italinya kan diwawancara sedikit kan oleh siapa pembawa acaranya itu ya. Ya luar biasa. Nah, Mas Eki, yang kita ingin tahu sebenarnya ya Pak Mas Eki ya, tadi kan Pak Budi bilang grogi nggak, pasti ada groginya dan Mas Eki itu bisa bertahan dalam kegrogian itu dan bisa menembus itu semua gitu. Tetapi yang saya ingin tahu itu bagaimana ya Mas Eki itu ya menjaga motivasi ya. Ini perjuangan ya Mas ya, ke negeri orang, walaupun ada yang dicinta di sana tapi asing. Saya yakin juga nggak ada keluarga Mas Eki kan yang ikut kan? Nggak ada kan Mas Eki seorang diri, bahasa susah. Untung mertua kayaknya baik ya. Nggak ada masalah kayaknya dengan mertua ya. Mertua sangat support segala. Itu apa yang menjaga motivasi? Apa yang menjadi motivasi Mas Eki selain tadi ya ada yang cintanya itu ya, tapi mungkin ada yang lain Mas Eki apa? Motivasi aku ya. Mungkin aku ingin motivasi aku sebenarnya sih dari diri aku sendiri sih. Aku pengen menunjukkan gitu loh, to show
um, nothing is impossible. Itu yang aku mau tunjukkan kalau motivasi aku tuh. I believe in myself, aku percaya sama diri aku, karena kalau kita percaya diri, never stop dreaming, motivasi itu pasti bakal otomatis akan ada di diri aku, dan yang bikin aku maksimal jadinya. Jadi buat aku maksimal, dan pastinya motivasi dari keluargaku di Indonesia, karena kebetulan pada waktu itu 1 tahun pas aku berangkat ke Italia, kakak laki-laki aku meninggal, baru aja meninggal. Jadi pas aku sampai di Italia, kakak laki-laki aku meninggal. Dan dia punya ponakan aku, punya 2 anak, dan motivasi aku sih di situ, aku harus bisa, aku harus berhasil biar aku bisa membantu keluarga aku di Indonesia. Itu sih motivasi aku. Dan terlebih dari semuanya, motivasi aku adalah untuk bisa berhasil, adalah untuk bisa membantu keluarga aku di Indonesia. Kalau keluarga di Indonesia di Jakarta atau di mana, Mas Eki? Jakarta. Jakarta ya? Ya. Jadi Mas Eki itu orang Jakarta sebenarnya? Jakarta. Mamaku Jakarta, papaku dari Surabaya. Oh, Jakarta, Surabaya. Oke. Sekarang Mas Eki jadinya orang Itali. Orang Indonesia. Saya tinggal di Italia, tapi orang Indonesia, warga negara. Apa Mas Eki jadi become citizen sana atau tetap mempertahankan paspor Indonesia? Paspor Indonesia. Aku terus selamanya akan tetap paspor Indonesia. Wah, luar biasa nih. Tapi kecuali nanti kalau jadi Perdana Menteri Italia, nggak bisa ya, Mas. Silakan Pak Budi. Iya, Mas, ini ada pertanyaan dari yang hadir nih. Bagaimana cara kita agar dapat menunjukkan bakat tanpa rasa malu, dengan rasa percaya diri yang tinggi, tanpa memikirkan pendapat orang lain tentang kita? Gimana tuh Mas resepnya? Percaya diri, membangun percaya diri. Iya, tanpa rasa malu, ya. Nggak usah mikirin pendapat orang gitu. Ya, awalnya sih dari diri sendiri ya, harus yakin akan diri sendiri, dan jangan peduliin apa kata orang. Aku banyak sekali yang selama aku di sini, pertama awal aku nyanyi di jalanan gitu, pengamen, banyak sekali sindiran-sindiran, cuman ya udah jangan dipikirin. Kalau kita mau pikirin orang ngomong, kita nggak bakal bisa naik, nggak bakal bisa maju. Ignore everything, yakin, nggak percaya diri dengan diri sendiri, berusaha, walaupun itu dimulai dari hal yang kecil. Begitu sih. Jadi don't mind, pokoknya jangan pikirin apa yang orang bilang, ya kalau kamu nggak bakal berhasil kayak gini, yakin dengan diri sendiri, kamu berhasil, kamu pasti bisa. Kalau pengen tahu Mas, waktu Mas nyanyi di jalanan itu ya, kan ada yang suka, tadi kan Mas bilang kan ada yang suka kerumun. Nah, yang nggak suka, yang nyindir-nyindir itu lebih banyak apa? Apa dia pandang, ini orang Asia, ini apa nih? Saya nggak tahu ya Mas di sana gimana, apakah ada kayak pandangan seperti itu ya? Orang Asia itu dianggap ya ini cuman second atau gimana? Itu gimana Mas pengalaman Mas Eki? Itu pasti ada lah. Tapi untungnya orang-orang Italia mereka apresiasi, aku suka orang Italia karena di sini mereka nggak yang rasis ya, welcome gitu, kita semua sama. Semua sama. Dan mungkin ya adalah beberapa yang, nggak semuanya sih, ada beberapa yang kayak biasa lah, kayak sedikit nyinyir gitu. Iri kali tepatnya. Sih ya banyak lah ini, kayak ngeledek dengan segala macam. Indonesia tuh di apa sih, di mana tuh segala macam. Sampai yang profile dari All Together Now itu sampai jelasin, ini Indonesia nih petanya, ini di sini, letaknya di sini, sampai mereka menjelasin. Ya banyak lah yang ini ngapain sih orang asing, tapi belagu gitu ya? Ya bukan belagu sih, kayak kenapa dimasukin? Kenapa kita nggak ke orang kita segala macam. Tapi untungnya masih lebih banyak yang mendukung, lebih banyak yang positif daripada negatifnya, lebih banyak positifnya. Itu sih. Nah, ketika mengikuti kontes ini Mas ya, All Together Now ya Pak, apa sih tantangan dan pengalaman berharga nih yang Mas Eki alami selama proses dari awal sampai akhir?
yang bisa Mas bagikan ke kami semua? Pada waktu sih tantangannya apa ya, awal ya pasti karena waktu itu lagi pandemi ya, jadi kita mesti hati-hati. Tantangannya ya kalau kalau kita nggak hati-hati, kita positif, kita langsung otomatis tereliminasi. Ya seperti itu. Tantangannya tantangannya ya jauh dari rumah sih sebenarnya, jauh dari istri. Terus, ya, aku harus belajar lagu-lagu Italia itu sebenarnya tantangannya. Jadi waktu Hmm. itu karena kita pun dari episode pertama sampai ke-4 sampai ke-3 itu aku nyanyi lagu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris udah ini. Dan pada saat itu aku harus nyanyi lagu Italia dan kebetulan di kompetisi itu kita nggak bisa milih lagu, jadi itu tantangannya, lagunya itu dipilih sama redaksi. Oh, dikasih ya oleh mereka ya? Redaksi. Jadi kita nggak Oke. bisa milih lagunya, itu sih yang bikin agak apa ya, karena mungkin ini bukan genre kita, bukan apa sih, ya genre kita, bukan Iya, yang style kita dan iya. mereka yang milih, "Eki, oke, minggu depan kamu nyanyi lagu ini." Gitu. Jadi mereka yang pilih. Oh, Jadi kita nggak all bisa pilih. round ya? Harus all round artinya? Iya, all around. Jadi kayak Iya. kemarin pilih lagu Itali, "Waduh gimana nih, bisa nggak ya?" Segala macam. Tapi ya udah aku belajar sama istri juga, di sana juga ada vocal coach, segala macam dan itu sih tantangannya sih ya, kan aku nggak bisa milih lagu sih sebenarnya. Oh. Ini ada pertanyaan dari peserta nih Mas Eki. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ya, saya bacakan ya Mas Eki ya. Silakan. Selamat malam Mas Eki, saya Dava Ibrahim dari Teknik Perminyakan 2018. Ini masih muda nih. Saya begitu terinspirasi dengan keberhasilan Mas Eki dalam lolos audisi di Italia, yang mana tadi disebutkan bahwa hal tersebut adalah gambling. Yang tadi Mas ke Roma gitu kan, kayak gambling gitu. Akan tetapi di sisi lain, tadi saya dapati bahwa Mas Eki juga khawatir akan wasting time dalam menjajaki peluang tersebut. Tentunya perasaan itu juga yang sering ada di mahasiswa, Mas. Ya, jadi di mana mahasiswa khawatir melakukan sesuatu yang nantinya wasting time gitu ya, pemborosan sia-sia saja gitu ya, apabila tidak mendapatkan targetnya. Nah, menurut Mas Eki, apa idealisme yang harus dikembangkan oleh mahasiswa untuk menepis paradigma wasting time tersebut dan apa yang dilakukan apabila seandainya skenario perjuangan itu justru sampai di kegagalan. Kalau cerita Mas Eki kan berhasil nih Mas ya. Kalau ternyata tidak berhasil, apa yang akan terjadi Mas? Nah ini bagus sekali. Silakan Mas. First, never give up. Jangan berarti berharap, itu pasti paling penting. Believe in your dream. Dari pengalaman aku ya pastinya apa ya? There is no such thing as gambling sih sebenarnya. Ya. Jadi kalau emang udah niat gitu, emang ini kesempatannya di sini ya udah take your change. Karena semua kesempatan itu dimulai dari hal yang kecil, dari yang kecil pasti akan menjadi lebih besar kalau kita tetap terus berkarya, terus berusaha gitu. Dan kalau kita menerima kegagalan ya udah, emang maybe this is not the time. Tapi ya kita nggak boleh putus asa karena semua udah ada jalannya. Tuhan udah kasih kita jalan seperti ini. Tetap berusaha. Pastinya walaupun kita gagal, keep on trying, and pastinya bakalan that goal kita bakalan raih. Nothing's impossible. Ya. Soalnya ada yang bilang juga nih Mas Eki ya, Eki bagus dengan lagu Michael Jackson, namun become great setelah mendengarkan Eki bawakan lagu Itali. Dan jadinya saya jadi suka lagu Itali. Ya banyak ini sekarang jadi apa ya? Jadi viral ya lagu itu, Tapeto di Fragole itu karena itu lagu 10 tahun yang lalu kan sebenarnya. Itu lagu dari 10 tahun yang lalu dan aku angkat lagi sampai aku kalau di jalan nih pasti kalau ketemu keluar dan banyak minta foto kan orang-orang sini. Mereka bilang, Eki tapi itu di Fragole, Eki tapi itu di Fragole. Jadi kayak image-nya aku gitu nih, Eki tapi itu di Fragole. Jadi di situ, jadi mereka pada langsung tadinya yang sampai bandnya itu nama bandnya itu yang penyanyi aslinya namanya Moda sampai dia DM aku kan sampai tulis, Eki, congratulations dia bilang, aku lihat performan kamu bawain lagu kita dan bagus sekali segala macam dan sampai banyak yang kalau lihat di YouTube-nya Moda ini Tapeto di Fragole itu
yang komen orang Indonesia semua sekarang. Orang Indonesia semua punya netizen 62 plus 62 mau masuk ke videonya itu. Merambah semua. Yang dari tadinya 49 juta viewers sampai sekarang naik sampai hampir 55 juta viewers itu orang Indonesia semua itu. Ya, komennya aku di sini karena Eki, di sini karena Eki, Indonesia. Waduh banyak sekali. Netizen kita gila. Ada juga yang nanya nih Mas Eki, apakah talenta itu mutlak nggak membuat sukses? Seberapa besar sih pengaruhnya talenta itu Mas Eki? Menurut Mas Eki sendiri. Saya nih nggak punya talent musik nih ya, atau belum tahu kalau bisa gitu ya. Kira-kira besar nggak pengaruhnya terhadap keberhasilan? Sih, sangat besar sekali. Talenta itu sebenarnya aku mutlak. Tapi talenta tanpa belajar, tanpa training, zero. Buat aku nggak bakalan berhasil kalau talenta tanpa pendidikan, tanpa belajar gitu loh. Menurut aku lebih penting, walaupun kita nggak punya talenta dan kita mau belajar, sebenarnya buat aku nggak mustahil ya. Pasti bisa, walaupun kita nggak punya talenta dan kita mau belajar, why not? Why not? Sih. Luar biasa nih Mas Eki. Saya senang sekali Mas karena saya di bidang training. Jadi mau endorse. Jadi talenta tanpa training nothing. Nothing. Ya, nothing. Saya setuju Mas. Saya setuju kan. Jadi maksudnya tetap upgrade. Jadi saya yakin juga Mas Eki tetap upgrade yourself Mas Eki ya. Pastinya dalam bidang suara. Oke. Mas Eki ini ada satu pertanyaan menarik nih Mas Eki nih. Dari Pak Haposan nih. Ini kebetulan Pak Haposan Situmorang nih ada di Oman nih Mas. Jadi ini ya, Pak Haposan tuh kawan saya di Oman nih, Pak Haposan. Selamat malam Pak Haposan. Pak Haposan. Diaspora di Oman, Mas Eki. Diaspora di Oman. Malam Pak. Ya, selamat malam Pak Budi. Malam Pak Haposan. Apa kabar Pak? Jadi siapa tahu Mas Eki bisa diundang ke Oman. Ya. Ini saya sudah follower, maaf Pak, saya sudah follower Mas Eki ini udah beberapa bulan yang lalu, udah lama. Oh, terima kasih Pak Haposan. Salam kenal. Ya, kebetulan SMA saya itu di dekat Kebun Pala Pak. Wah, dekat rumah. Wah, ini ada Kebun Pala ya. Ya. Saya ada keluarga juga di Kebun Pala soalnya. Ada keluarga di Kebun Pala. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi, Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Haposan. Ini udah ngundang kita. Ini benar-benar generasi muda yang menginspirasi. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan. Silakan Pak. Silakan Pak Roy. Ada pertanyaan dari Pak Haposan nih. Mas Eki, apa dream yang belum dicapai, Mas? Dream aku belum capai ya. Pastinya pertama album. Terus mudah-mudahan secepatnya bisa buat album. Yang kedua world tour. Aku pengen tour dunia. Capai sih, aku pengen, mimpi aku sekali sih pengen ada punya world tour dan pastinya tampil di kompetisi di panggung-panggung internasional yang lebih tinggi lagi. Ya. Itu mimpi aku. Amin. Jangan lupa mampir ke Indonesia, Mas. Pastinya. Michael Jackson of Indonesia nih kayaknya nih. Tapi saya benar-benar menikmati itu lagu Billie Jean. Aduh, saya ngelihat karena saya dari generasi itu gitu ya, kayak gitu. Ini ada pertanyaan Mas Eki nih. Mungkin banyak mahasiswa, teman-teman ada di kita ya, yang mungkin ingin menjajal pengalaman di luar negeri gitu ya. Nah ada pertanyaan nih, ada nggak sih yang perlu kita siapkan saat menapaki hidup baru di negeri orang, khususnya di negeri yang bahasa atau budayanya belum kita kenal gitu Mas Eki. Apa sih yang perlu kita siapkan, kiat-kiatnya apa biar kita bisa paling nggak settle dulu baru melangkah lebih lanjut? Nomor satu mental ya. Mental pastinya pasti karena kan perbedaan culture, perbedaan segala macam, mental kita memang harus bisa nerima itu. Dan ya udah karena kan kehidupan semua berubah ya karena kita di sana di sini. Yang penting sih kita di sini mesti yakin percaya diri aja, nggak usah kalau bisa bergaul dengan jangan mandang ya, bergaul dengan orang lokal juga, jangan yang
ada, sorry to sorry kayak misalkan kita ya itu penting juga kita sama-sama ketemu sama, apa namanya, diaspora yang lain gitu. Nggak harus terus dengan mereka, kita juga harus bergaul juga dengan orang lokal yang lain gitu, seperti jadi kita biar bisa dapet, apa sih, biar nggak shock culture segala macam. Ya sih itu aja sih, yang penting sih mental kita harus kuat sih. Mental kita nomor satu sih. Kalau bicara mental Mas Eki ya, boleh cerita nggak Mas? Di mana mentalnya Mas Eki ini teruji gitu ya? Ada tantangan yang besar, terus mentalnya teruji itu gimana tuh? Apalagi pas lagi ngamen ya itu Ya. mentalnya. Benar-benar kita kan di situ yang orang asing gitu, yang orang-orang kita di negeri orang kita terus namanya ngamen dan juga segala macam. Sebenarnya aku ya waktu itu awal-awal di sini ya aku takut sih sebenarnya. Bulan-bulan pertama, beberapa bulan pertama aku pindah di sini, aku tuh sebenarnya udah pengen pulang ke Indonesia. Karena udah kayak sepertinya aduh nggak kuat nih, nggak kuat segala macam kayak Homesick ya, iya, homesick karena gitu ya. apalagi aku musician kan, sebagai musisi kayaknya, waduh nggak ketolong nih kayaknya nih, apa yang harus aku lakuin gitu loh, passion aku di music, aku harus kayak wanted to do banyak, I need to start from zero segala macam. Mentalnya sebenarnya di situ sih yang bikin aku down yang nggak bisa apa ya, nggak bisa ditahan lagi karena aku pengen pulang. Karena aku susah cari pekerjaan sih sebenarnya waktu itu yang bikin aku down ya pekerjaan sih, karena istri aku kerja, masa aku nggak kerja gitu kan di sini. Banyak pekerjaan, banyak tawaran pekerjaan sebagai waiter, sebagai pelayan segala macam di restoran Cina gitu, di sini restoran Asia. Cuman ya bukan passion aku, jadi yang bikin aku mental drop ya I don't know what to do in this country. I didn't know what to do with this country, itu yang bikin aku drop dan bikin aku pengen pulang gitu ke Indonesia. Tapi akhirnya nggak jadi kan? Nggak jadi pulang ya karena setelah beberapa bulan dan aku enjoy, aku nyanyi di jalan dan ternyata ini kayak feeling apa namanya aku rasain this is my life, I love it when I sing in the street, I really love it, like aku kayak menemukan hidup baru aku lagi gitu. Betul. On my soul in here. Sampai akhirnya aku dapat pekerjaan juga sebagai nyanyi di apa namanya di beberapa pub di sini karena aku nyanyi di jalan, dan ada beberapa pemilik kafe, pemilik klub yang lihat aku nyanyi dan nawarin aku nyanyi di tempatnya mereka gitu. Sampai akhirnya dapat pekerjaan tetap sebagai penyanyi, dan aku akhirnya menemukan jiwa yang baru lagi di sini yang waktu aku rasakan di Indonesia, dan wow, I'm so lucky and I feel like really blessed. Waktu di Indonesia juga pernah nyanyi di jalan atau gimana Mas Eki? Di Indonesia aku nyanyi di kafe-kafe ya. Kafe-kafe ya. As a wedding singer juga. Mungkin pernah di Jadi wedding profesinya kita memang ya. Pernah di wedding kita kali. Ya artinya kan ketika masuk ke Milan kan start from zero ya. Artinya kita harus let go everything yang ada di Indonesia gitu ya. Dan itu saya kira tantangan yang berat juga kan. Tapi inilah bagaimana caranya tetap mencoba kan, akhirnya berhasil ya. Mencoba dari awal kan, praktis kan dari awal ya Mas Eki ya. Iya. Terus tadi Mas Eki menyebut dukungan keluarga ya. Berbeda negara, berbeda budaya. Bagaimana bisa mendapatkan dukungan keluarga di Italia gitu ya. Kalau keluarga Indonesia udah pasti mendukung lah ya, karena kan Mas Eki kan bagian dari mereka. Ini kan keluarga baru ya, relatif ya. Di negeri mereka gitu. Bagaimana bisa mendapatkan dukungan mereka? Mereka tidak mengatakan, kamu nih mau jadi apa, minta-minta terus, katakan gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Nah itu gimana Mas Eki resepnya tuh? Beruntungnya aku, puji Tuhan, aku mendapatkan keluarga yang baik, yang nggak melihat aku dari bibit, bebet, dan bobot. Gitu. Untungnya, aku beruntung sekali dapat keluarga yang sangat baik, yang mendukung sekali dari awal aku datang di sini, yang aku nggak punya pekerjaan, aku nggak bisa bahasa Inggris pun, nggak bisa bahasa Italia, sampai karena mereka nggak bisa bahasa Inggris juga, jadi aku kalau ngomong sama mertua tuh pakai bahasa isyarat. Oh. Lucu sekali awal. Ya akhirnya mereka yang membantu, dan aku yang akhirnya bisa bahasa Italia, yang lumayan sekarang bisa bahasa Italia karena dari mereka juga, karena aku setiap hari sama mereka.
Jadi aku nggak mau aku harus terbiasa berbahasa Italia dengan mereka kan. Karena mereka nggak bisa bahasa Inggris dan mereka yang benar-benar mendukung sekali dan aku benar-benar beruntung sekali karena mendapatkan keluarga yang seperti ini gitu loh, paling baik sekali. Sampai aku ngamen di jalan pun mereka yang nganterin. Oh, Dari mereka nganterin. awal-awal aku nyanyi di jalan tuh mereka nganterin, mereka ngawal gitu. Karena aku nggak tahu kan gimana ya segala macam. Jadi aku yang masih asing, keluarga aku yang nganterin, dia nungguin gitu sampai aku kelar. Udah kelar, bantu yo segala macam. Jadi dia yang ngawal sampai akhirnya aku bisa terbiasa sendiri gitu. Iya, iya. Segala macam mereka yang bantu. Jadi aku beruntung sekali mendapatkan keluarga yang Suportif ya. support. Ya artinya kita jadi punya pandangan, tidak semua orang asing itu memandang rendah kita gitu ya. Jadi Betul. ada dan bahkan mungkin banyak ya yang menghargai kita lah katakan ya. Banyak sekali nggak semuanya nggak yang menganggap rendah apa yang segala enggak. Mereka di sini semuanya welcome, kita semua sama. Itu yang buat aku terkagum-kagum ya sama warga di sini karena mereka yang nggak yang ngelihat kita yang masih sini orang Siapa sih lo gitu ya misalnya gitu. kalau nggak seperti itu ya mungkin aku nggak bisa menang kan karena Iya betul. karena aku jadi satu-satunya orang asing di situ di mana di acara tersebut yang satu-satunya orang asing aku doang, mereka semua orang Itali, aku orang Indonesia sendiri dan kenapa nggak aku bisa menang gitu. Dan itu karena emang fair ya. yang fair, mereka yang bilang kamu bagian dari kami gitu. Jadi yang itulah yang buat aku kagum-kagum yang wow ternyata nggak seperti yang aku bayangkan di awal-awal kita bayangkan kayak mereka kan aku juga nggak ada ekspektasi untuk menang pada waktu itu kan aku pikir nggak apa-apa dah aku coba ikut ini walaupun aku kalah aku tereliminasi aku sudah bangga sekali karena aku bisa tampil ya ajang itu gitu dan aku nggak nyangka tuh ternyata bisa menang gitu dan mereka buat aku menang gitu Cica mereka ngelihat nggak dari ras lu dari ras kamu dari rasnya kita mereka ngelihat dari talentanya ya kalau mereka bagus dan kita bisa dan mereka juga banyak sekali message yang mereka yang positif yang ke aku yang bilang kamu buat emosional ke aku sama mereka pada nangis semua pas aku menang banyak sekali mereka kamu buat aku nangis dan kebetulan juga followers aku di Instagram pun 70% itu orang Italia Italian 70%. Iya. Ya artinya saya juga kagum juga mereka ngasih nilai perfect gitu ya. Sampai 100 semuanya vote ke Mas Eki gitu. Artinya ini beda nih. Maksud saya bukan hanya masyarakatnya. Mas Eki juga beda ya. Mungkin kalau orangnya bukan Mas Eki mungkin beda lagi responsnya gitu. Artinya ada klik, ada chemistry di antara dua pihak lah katakan ya. Dari Mas Eki-nya maupun dari merekanya yang juga open mind ya. Sehingga mereka juga support kan. Ini yang menurut saya wah ini lain nih. Gitu. Gimana Pak Roy? Ya, ini Mas Eki ada juga pertanyaan dari peserta nih Mas Eki. Jadinya dia tertarik nih Mas Eki. Dia ingin bertanya tentang terkait masa lalu nih Mas. Ya, bagaimana sih cara Mas Eki untuk mengenal dan mengerti saat pertama kali Mas Eki itu mengetahui bahwa menyanyi adalah talentanya Mas Eki dan harus dikembangkan gitu. Dia tertarik nih. Ini masih saya nanya nih kayaknya ya. Iya. Ya, itu sebenarnya berawal dari pada saat aku umur 9 tahun sih. Waktu itu umur 9 tahun, kebetulan keluarga aku nggak ada sama sekali yang punya darah sebagai musisi ya. Nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada? Nggak ada, doang gitu. Oh, saya kira dari keluarga musisi. Oh, nggak ada sama sekali nggak ya? Nggak ada keluarga musisi, nggak ada. Aku nggak ada musisi. Jadi, umur 9 tahun waktu itu, aku ingat aku pertama kali dengar lagu Michael Jackson. Itu kakak aku bilang, pas kamu dengar lagu Michael Jackson, kamu goyang-goyang gitu, kamu dance, nyanyi. Dan akhirnya aku belajar tuh aku suka sekali lagunya Michael Jackson sampai dulu ikut panggung 17-an dan selalu juara. Ikut panggung 17-an yang aku yang dandan gitu ya. Michael Jackson gitu. Iya. Pakai. Dan pada saat waktu itu karena waktu itu kita keluarga kurang mampu ya. Pada waktu itu aku tuh sempat main ke rumah sepupu aku punya itu masih zaman laserdisc gitu loh. Oh, udah lama banget itu. Iya, dan ada karaoke machine gitu, jadi mereka karaoke. Dan aku tiap hari nontonin gitu dia nyanyi karaoke. Dia terakhir, Aki mau coba nyanyi nggak? Boleh deh, aku coba nyanyi dan lihat, wah Sony kok ini ada bakat nih anak. Langsung
Dia bilang, "Besok datang lagi ya nyanyi-nyanyi." Ya, sampai akhirnya keluarga aku pada nonton, "Nih kok bagus sih suaranya," gitu. Tapi pada saat itu aku pengen sekolah musik, tapi ya karena kurang mampu jadi nggak bisa untuk bayar, sekolah musik. Untungnya pada waktu itu karena, apa namanya, aku Kristiani ya, jadi di gereja itu ada apa sih, ada yang volunteer gitu, ada volunteer yang mau ajarin nyanyi gitu. Jadi ya udah aku ikut, setiap hari Minggu tuh pasti ke gereja karena untuk belajar sama mereka. Jadi ada yang ngajarin aku di gereja. Jadi aku sebenarnya dari kecil tumbuh besar di gereja sebagai church singer juga. Oh, tersinger ya. Dari situ dari awal itu yang bikin potensi aku sebagai penyanyi tergali itu berawal dari situ. Jadi kalau ditanya apakah ini turunan, bukan juga ya. Bukan juga. Jadi by accident melihat Michael Jackson, terus tertarik, goyang-goyang, terus ya. Terus ya. Ada ya. Dari situ. Luar biasa Mas Eki. Ini memang kadang-kadang kita ketemu talenta itu kita nggak tahu dan bagaimana Tuhan kasih gitu ya. Ya. Dan betul kata Mas Eki tadi, terus bagaimana Mas Eki mau mengembangkannya tuh terus-menerus. Kalau di waktu itu di Indonesia nggak mau ikutan ini Mas, apa sih? Sorry Mas, kalau boleh tahu, Mas ini kelahiran tahun berapa ya? Aku tahun 86. 1986. Buset. Good, kita jangan disebut-sebut. Yang disebut. Ya artinya gini, mungkin pertanyaan Pak Aryo adalah kan di Indonesia kok nggak kepikiran ikut forum serupa, ajang serupa gitu kan di sini juga banyak ya. Kok baru di Italia gitu ya, baru kepikir ikut gitu ya. Kira kenapa tuh Mas Eki? Jadi aku nyanyi sebagai professional singer di Indonesia tuh udah dari hampir 18 tahun 19 tahun yang lalu ya. Jadi dari aku sekolah aku udah nyanyi di kafe-kafe. Dan mungkin pada waktu itu karena mama aku meninggal, umur 12 tahun mama meninggal, dan papaku kebetulan depresi karena mamaku meninggal, selalu sedih, dan aku mikir nih nggak bisa kalau aku ngandelin bokap gitu loh. Aku mikir aku harus kerja, aku harus cari uang untuk biaya sekolah aku. Jadi aku dari awal sekolah aku udah untuk bayar sekolah aku nyanyi untuk bisa bayar uang sekolah, kuliah juga. Karena waktu itu aku nggak kepikiran untuk ikut ajang macam-macam itu ya. Iya. Di Indonesia kan aku mikir aku nggak punya waktu untuk itu. Aku harus kerja, aku harus cari uang. Karena di pikiran aku ya itu, karena aku harus bisa menghidupkan aku juga. Keluarga juga, jadi aku mikir kayaknya nggak deh, karena aku pikir itu buang-buang waktu juga kan, karena sempat waktu itu ikut sekali satu perlombaan, salah satu rumah yang terkenal di Indonesia, salah satu ajang kompetisi bernyanyi juga di televisi. Waktu aku ikut, dan kebetulan waktu itu aku lolos di audisi pertama. Dan kebetulan aku harus mereka bilang datang lagi ya, salah satu stasiun televisi di Indonesia, datang lagi kamu lolos ke gelombang berikutnya. Ya. Nah, pas aku mau di hari itu kebetulan aku ada event gitu, dan harus nyanyi, dan aku harus milih, kayaknya aku milih event deh, karena waktu itu aku memikirkan aku butuh uang, jadi kayaknya prosesnya lama kalau ikut lomba seperti itu kan. Jadi I left that opportunity. Jadi sampai sekarang aku belum pernah coba. Belum nyoba lagi ya. Artinya mungkin nggak perlu lagi kan, udah jadi juara di Italia ya. Artinya itu sudah bukti gitu maksud saya kan. Seperti itu gitu. Ya mungkin kebetulan menangnya di sini gitu. Iya. Ini ada pertanyaan juga nih dari mahasiswa juga nih. Dari Muhammad Fat dari Teknik Lingkungan. Ini mahasiswa baru masuk nih. Tahun 2021 Mas Eki. Bagaimana cara Mas Eki mempertahankan rasa nasionalisme, kebanggaan dari jadi orang Indonesia ketika di Italia sekarang dan mungkin seterusnya? Ya pastinya untuk menjaga nasionalisme ya kita harus tahu dari mana kita berasal ya, dan pastinya sebagai anak bangsa Indonesia, muda Indonesia, pastinya membangkitkan rasa nasionalisme, semangat persatuan, pastinya harus diisi dengan hal yang positif juga untuk berguna bagi Indonesia dan bangsa. Untuk mempertahankan rasa nasionalisme itu ya kita harus tahu jati diri kita ya, karena aku Indonesian, aku juga di sini baru 2 tahun, dan
dan pastinya akan terus menjadi warga negara Indonesia. Istri aku pun juga bilang nggak yang istri aku nggak yang udah tinggalin negara lu gitu, pindah aja, pindah ke aku sebenarnya udah bisa nih kalau mau pindah warga negara, aku sudah bisa gitu, sudah bisa dan persyaratannya sudah bisa sudah bisa untuk pindah warga negara. Dan juga sampai saat ini juga pun semua kerjaan, semua project di sini, semua project kedepannya pun semua Eropa. Dan sebenarnya lebih mudah kalau aku punya warga negara Indonesia, warga negara Italia untuk project ini gitu loh. Dan juga karena kenapa Mas? Apa karena lebih preferable kah oleh mereka atau karena apa Mas kok lebih mudah? Lebih mudah karena ya pertama izin kerja ya. Izin kerja segala macam kan, aku di sini masih permanen resident dan masih yang memegang kartu apa sih, pekerja sementara gitu, pekerja sementara. Iya. Yang hanya kita harus perpanjang setiap 5 tahun gitu kan. Iya. Aku menolak karena aku I don't know, I still have my nationalism, aku masih punya nasionalisme aku sebagai orang Indonesia. Dan walaupun banyak sekali tawaran-tawaran yang di sini, yang proyek-proyek kedepannya tuh yang mengharuskan aku buat ribet lah gitu loh, karena aku kan bukan warga negara sini, jadi aku yang izinnya mesti buatnya tuh yang urusnya tuh udah panjang sekali gitu kan. Karena kedepannya aku ada beberapa proyek di luar Italia juga. Oh, I see, ya betul ya. Jadi kan agak ribet, yang mungkin bukan Schengen ya, karena kan nanti Februari Rusia, dan di Rusia ini kan juga bukan Schengen. Oh iya. Kita mesti ngurus lagi. Urus lagi, betul ya. Visanya ya. Pajaknya juga pun lebih tinggi kan. Iya. Ya seperti itu sih. Jadi tapi tetap itu nasionalisme aku tetap di Indonesia, walaupun sampai sekarang belum ada belum ada tawaran kerjaan juga di Indonesia gitu loh. Tapi apakah Mas Eki ya, ini saya ingin membacakan dulu dari teman saya nih Pak Eki ya. Dia bilang gini nih, Mas Eki sebagai duta Indonesia bisa turut memperkenalkan nama Indonesia di luar negeri, terutama di Italia. Wah, dia ikut bangga tuh. Mas Eki yang nasional, dia yang bangga, Mas. Nah, tetapi Mas Eki, kalau umpamanya ya ada satu kesempatan di kembali ke Indonesia, ada tawaran baik, kesempatan kembali ke Indonesia, itu gimana? Apakah Mas Eki akan mempertimbangkan, terus keluarga juga akan dibawa? Pengen tahu aja sih Mas, gimana? Ya. Sudah ada beberapa sih, waktu awal aku menang tuh ada beberapa major label yang besar di Indonesia yang menawarin aku untuk balik lagi, untuk pulang ke Indonesia ya, untuk rekaman di sini di Indonesia gitu, balik. Cuman ya untuk sementara aku masih, kalau misi aku sih, aku sebenarnya masih mau besar di sini. Aku mau besar dulu di Italia, di internasional. Dan setelah itu aku pasti akan pulang ke Indonesia. Tapi untuk sementara ini aku lebih milih untuk membuat membesarkan nama Indonesia lah gitu di sini, di internasional gitu. Sebelum aku pulang ke Indonesia. Dan aku juga banyak konsultasi juga sekarang dengan Kak Sandi Sandoro. Aku sering saya teleponan dengan beliau gitu kan. Beliau juga bilang, Eki, kamu besar dulu di sana, jangan pulang dulu. Semacam, karena kan dia lebih pengalaman juga dari aku kan. Senior aku dari yang dia menjuarai ajang lomba juga di Eropa kan. Dia juga masih masukan ke aku. You need become big in Indonesia karena kamu rare sekali, kamu tuh jarang yang seperti kamu, jadi kamu harus besar di Eropa, dan setelah itu kamu bisa balik ke Indonesia someday ya. Someday. Nah kemudian Pak Mas Eki ini setelah juara ini aktivitasnya apa nih? Rekaman, touring atau? Ya, kebetulan aku bakal keluar dengan single pertama aku di awal bulan Desember ini. Oke. Aku bakal keluar dengan single pertama. Mudah-mudahan. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan kasetnya, Mas? Sekarang nggak pakai kaset. Zaman dulu ya, kalau kita zaman ketahuan zamannya. Iya, sekarang di platform YouTube dan
platform-platform, pastinya platform-platform digital. Spotify kali ya Mas ya, Spotify segala macam. Ya saya sangat menantikan tuh Mas. Ya, Saya artinya pribadi sangat menantikan. Banyak yang waktu kan saya pasang tuh Mas di WA game macam-macam yang Mas nyanyi bahasa Itali itu. ya. Terus responnya, wah gue merinding gitu. Ah, Gue merinding dengerin Mas Eki nyanyi katanya, wah luar biasa. Itu apa pembawaan Mas Eki waktu menyanyikan itu segala macam, wah itu membuat orang terimpact ya Mas ya, sampai ke hatinya. itu sebenarnya apa namanya, benar-benar awal yang benar-benar nervous sekali, karena itu benar-benar tantangan sekali, karena pada saat itu aku pertama kali nyanyi lagu Italia dan jurinya kan yang bilang dari episode berikutnya, episode sebelumnya bilang, Eki, kamu tuh selalu nyanyi lagu Italia, kamu dengan selalu di zona nyaman kamu harus nyanyi lagu Italia dong, karena kita kan di Italia segala macam. Dan mereka mikir yang, nah Eki nggak mungkin bisa nih bawain nyanyi lagu Italia, ngomong aja belepotan gitu, apalagi nyanyi gitu kan. Sampai teman-teman yang lain juga sebenarnya kita satu keluarga gitu kan dengan peserta yang Peserta lain. lain, ya. Tapi ada lah yang beberapa yang sirik gitu loh. Pasti ada, karena mereka mikir juga kan, ini apa sih ini orang asing gitu tiba-tiba di sini kok tiba-tiba kayak merebut panggung kita gitu dengan yang selalu dapat nilai 100 segala macam. Dan cobain aja nanti dia juga pasti pulang kok terminasi kalau dia nyanyi lagu Itali. Dia mana bisa nyanyi lagu Itali gitu kan. Banyak tuh ada yang ngomong-ngomongan seperti itu. Jadi mereka menunggu-menunggu aku nyanyi lagu Itali. Dan pas saat aku nyanyi lagu Itali dengan sempurna, dengan buat mereka yang merinding, itu salah satu yang benar mereka yang shock sekali. Karena waktu itu juga aku pas awal nyanyinya pun aku kayak ragu-ragu kayak bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Dan sampai akhirnya emang puji Tuhan berhasil dan dengan nilai sempurna waktu itu juga, dan sampai akhirnya juga viral juga di Itali, dan ya aku bangga sekali sih, bangga dan itu sampai jurinya juga ikut nyanyi tuh ya. Iya, kan itu lagu lama kan, jadi yang kayak wah bener-bener nih kayaknya ini dibawa lagi gitu lagu-lagu lama. Oh, jadi kayak dibangkitkan lagi gitu ya? Dibangkitkan lagi lagunya, naik lagi gitu. Oh, ini ada permintaan katanya secuplik lagu barunya Mas Eki ini kalau bisa diperkenalkan katanya. Masih secret sih, masih belum bisa nanti. Oh, masih raw ya, iya. Masih belum bisa, tanggalnya pun juga masih belum bisa dibilang, karena dari manajemen juga bilang jangan, belum, harus secret dulu, harus mesti dirahasiain sampai nanti gitu ya. Kalau gitu kita ini aja Mas Eki, lagu Itali itu Mas sedikit aja kasih ke kita. Oke, sebentar aku ambil gitar kayaknya lebih asik. Senarnya kurang satu. Langsung aja. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo? Tu parla, mi stringi, ma pure fingi di amarmi. Oke, wah luar biasa. Terima kasih. Mari kita beri jempol, tepuk tangan, atau apapun teman-teman kepada Mas Eki. Terima kasih. Wah, ini sesi luar biasa. Pak Roy, apa ada lagi pertanyaan dari audiens yang belum dijawab? Semuanya sudah Pak Budi, semua dari rahasianya, semangatnya, nasionalismenya, masa lalunya, masa depannya. Ya, ini lengkap nih, sampai nyanyinya. Ya. Mas Eki harus kasih tahu kita nanti Mas, nanti kita sebarkan di Indonesia juga pada waktu albumnya nanti mulai keluar ya Mas ya. Ya, amin. Ya. Terima kasih. Ya, dan dalam dekat-dekat ini juga aku bakal tampil lagi di TV nasional sini. Oh, oke. Bulan Desember aku ada tampil lagi. Pokoknya masukin aja di ini Mas, masukin di IG atau enggak YouTube. Ya, pastinya langsung di Instagram aku di Eki Music atau di YouTube aku di Eki Official. Oke.
Itu nanti virtual ya, berarti tampilnya ya, nyanyinya ya di TV nasional. Nyanyinya aku udah register sebelumnya. Jadi dia taping. Oh, taping. Bulan September kemarin udah register dan bakal show tampil di TV nasional sini bulan Desember, pertengahan bulan Desember. Nanti aku upload di YouTube kok. Aku upload full versionnya. Full versionnya. Kalau boleh tahu Mas Eki, di Milan sekarang keadaan pandeminya gimana Mas ya? Sekarang sudah mulai membaik, sudah dose vaksin ketiga ya sekarang. Sudah vaksin ketiga. Ya apa mertua aku sudah yang ketiga sekarang. Udah dari seminggu yang lalu dia sudah vaksin booster ketiga. Ya. Ya, udah vaksin ketiga dan sekarang sudah berangsur-angsur normal, udah seperti normal. Tapi masih ya pakai masker kalau restoran dan kita mau subway, public transportasi masih pakai masker. Tapi sekarang sudah mulai bebas, sudah mulai free, sudah kasusnya pun sudah mulai menurun ya, menurun sekali. Ya saya lagi nonton itu Mas ATP Tour Final di Torino. Tapi saya ngelihat memang yang nonton itu semua orang Italia itu disiplin ya pakai masker ya. Mereka sangat disiplin pakai masker ya. Sedangkan yang lain-lain negara lain udah buka-buka masker. Ya. Kemarin pun aku ke Polandia, aku Polandia beberapa minggu yang lalu juga di sana lebih kayak nggak terlalu yang masuk nggak pakai masker, kayak mereka kayak cuek gitu loh di Polandia. Cuek ya. Di Jerman pun seperti itu. Dan kebetulan di sini kita lebih respect sih ya untuk masker, dan juga kalau kita ke restoran mereka benar-benar ngecek yang vaksin kita gitu loh. Vaksin kan barcode-nya. Mereka benar cek kalau kita nggak vaksin nggak boleh makan di restorannya segala macam. Jadi mereka yang benar-benar straight di kereta api dari public transportasi juga gitu, kita dicek semuanya segala macam. Jadi ya karena mungkin dulu Italia pernah kena hit besar ya. Besar sekali awal-awal itu kan. Iya. Mati semua, benar-benar lumpuh semua. Aku juga semua keluarga di rumah kan segala macam. Tapi untungnya emang ada tanggungan dari pemerintah juga kan di sini, kita selama lockdown pandemi ya ditanggung kan semua sama pemerintah juga. Mas, satu pertanyaan terakhir nih Mas. Bagaimana dukungan KBRI kita di Roma waktu Mas Eki juara atau selama Mas Eki ikut perlombaan? Wow, besar sekali. Mereka mendukung benar-benar. Itu satu diaspora Indonesia semuanya buat nobar. Mereka bikin nobar diaspora Indonesia di sini sampai ibu ambasador juga, ibu dubes, sampai dia juga bikin statement juga di Instagramnya, di KBRI. Mereka, ayo kita dukung anak muda anak Indonesia yang sedang berjuang di kompetisi. Mereka yang di Instagram KBRI Roma, sampai kedubes juga diwawancarai gitu. Ya ini anak Indonesia, anak dikit segala macam. Dukungannya besar sekali orang-orang Indonesia di sini untuk mungkin di Italia kita tuh nggak yang sebanyak negara-negara Eropa lain ya. Orang Indonesianya seperti di Jerman, seperti di Belanda kan memang orang Indonesia banyak sekali di sana. Kalau di sini kan kita nggak terlalu banyak gitu orang Indonesia di Italia yang bisa cuma tapi kompak ya Mas ya. Tapi kita kompak sekali, walaupun kita nggak sebanyak negara Eropa lain orang Indonesianya di sini, diaspora di sini. Tapi kita semua sama lain. Dan ini juga tanggal 12 Desember aku berkumpul bareng semua diaspora, dan juga kebetulan ada pergantian duta besar, dubes ada pergantian, jadi kita mau buat acara gitu untuk perpisahan ya. Bisa sambut untuk beliau. Ya kita semua kompak di sini, kita dukung satu sama lain. Kalau ada yang butuh kerjaan segala macam, kita ada grup WhatsApp juga diaspora. Yang ini ada yang butuh kerjaan nggak? Aku nggak ada kerjaan nih. Jadi kita yang benar-benar bantu nih. Kita punya kenalan nih kerjaan di sini, kita sedang mencari karyawan ini. Jadi kita membantu sama benar saling komunikasi dan saling bantu satu sama lain. Yang kalau yang ada yang kesusahan mungkin kita membutuhkan sesuatu, mereka yang siap untuk membantu. Itu sebenarnya diaspora Indonesia. Hidup diaspora Indonesia. Pak Bosan, masih ada waktu nih ya Pak Roy? Sekarang udah selesai sih, Bud. Udah jam 8 sudah. Oke. Bisa sedikit Pak?
Oh, boleh Pak. Pak Posan sedikit. Kebetulan, terima kasih ya Pak ya, terima kasih Pak Budi, Pak Roy. Kebetulan Mas Eki sebutkan tadi diaspora. Jadi saya terpikir mungkin dengan kerjasama dengan Universitas Pertamina, saya udah kenal lama dengan Pak Budi ini, dengan diaspora global, bagaimana nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa minta tolong ke Pak Budi untuk memotivasi generasi muda kita atau untuk mempromosi Indonesia, diantaranya pariwisata dan lain-lain. Kebetulan pariwisata di Indonesia ini oleh Pak Sandiaga Uno mengeluarkan program mencari 1.000 diaspora kreatif. Oh, iya Pak Budi ya. Iya, betul. Boleh Pak, boleh Pak. Kita lanjut lagi Pak, diaspora global dengan Universitas Pertamina ya Pak ya. Boleh Pak. Ini bagus Pak, banget ya. Satu orang udah dapat nih Pak, Mas Eki. Iya itu makanya 1.000 diaspora kreatif. Ini salah satunya nih Mas Eki nanti ini untuk menginspire. Yes. Ya Pak Budi. Ya betul Pak. Setuju sekali Pak. Nanti kita inikan. WA Pak Budi udah berubah belum? Belum Pak, masih sama Pak. Nanti kontak ya Pak ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Masih Mas Eki. Sama-sama. Terima kasih. Ya, ini surprise juga nih. Pak Bosan juga join karena nggak ada hubungannya, beliau ini kerja di oil and gas sebetulnya. Saya juga Pak Bosan join, maksudnya nggak ada hubungan sama sekali kan bilangnya. Tapi memang beliau sangat concern dengan diaspora. Sejak saya mengenal beliau di Oman itu banyak sekali lah yang dilakukan untuk diaspora Indonesia. Jadi kita akan lanjutkan. Tapi karena waktu nih Mas Eki, kami juga nggak mau keep Mas Eki terlalu lama, gitu ya. Dan juga ini udah jam 8 malam deh. Sampai malam tuh sampai pagi pun saya. Kita ngobrol lagi nanti karena di sini udah jam 8 malam nih. Pak Roy ketampangnya belum makan malam nih, kelihatannya takut masuk angin. Oh ya udah jam 8 malam ya. Jadi kita akhiri nanti, tentu pasti ini bukan yang terakhir ya Mas Eki pertemuan kita. Nanti kita atur lagi, mungkin ada sesuatu yang kita bisa lakukan bersama. Saya yakin gitu ya. Tapi untuk sesi ini karena kita memang sudah janji itu sejam Mas ya, supaya tidak mengambil terlalu banyak waktu kita, dan masih mungkin Bapak Ibu adik-adik masih ada kesibukan lain ya, mahasiswa mungkin perlu belajar atau besok akhir pekan juga ya, mungkin mau hangout atau apa gitu ya. Jadi kita nggak mau keluar lama. Nah, tentu saja pertama-tama terima kasih Mas Eki sudah menyempatkan diri hadir di tengah aktivitas di Milan gitu ya. Terus kemudian terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu profesional eksekutif yang sudah selalu hadir atau sering hadir di acara kami setiap bulan. Pak Posan silakan Pak, nanti bulan depan kita akan coba undang lagi. Terima kasih Pak, terima kasih. Sumber yang berbeda gitu Pak. Tentu saja yang menarik. Sebelum kami tutup seperti biasa nih, pesan standar ya untuk menjaga kesehatan kita masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Tadi Mas Eki memberikan contoh di Italia kan disiplin pakai masker ya. Di sini bukan 3M, udah 6M, mungkin 7M. Saya juga nggak hafal Mas. Mencuci tangan apa segala macam lah. Jadi saya kira kita perlu meniru nih ya kedisiplinan orang-orang Italia yang Mas Eki sampaikan tadi ya. Meskipun ya tentu diawasi nomor 1 ya. Tapi ketika nonton tenis pun tadi pada mengatakan semua pakai masker. Ya artinya disiplin ya. Dan tentu saja menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Akhir kata, selamat menikmati akhir pekan. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di sesi kami berikutnya. Ini sama ikut Mas Eki nih. Ciao, gitu ya Mas Eki ya. Arrivederci, ciao. Arrivederci. Makasih Mas Eki. Terima kasih ya. Gracias. Makasih Mas. Sama-sama Pak Roy dan Pak Budi. Makasih Mas Eki. Mas Eki. Teman-teman masih juga semuanya. Terima kasih. Makasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.